Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas materi mengenai Incoterms 2010. Perkenalkan, nama saya Rizky Suratman dengan NPM 2021 1450 1223. Adapun rekan saya yaitu Alina Naila dengan NPM 2021 1450 769. Dalam video ini kami akan membahas mengenai Incoterms 2010 dan macam-macamnya. Oke, jadi hari ini kita mau bahas tentang Incoterms 2010 ya teman-teman. Incoterms 2010 ini apa sih? Incoterms 2010 ini adalah sebuah set peraturan yang dikembangkan oleh International Chamber of Commerce yang menyamakan pengertian dan mengatur hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli dalam perdagangan internasional. Incoterms 2010 adalah istilah komersial internasional yang digunakan untuk mengatur persyaratan perdagangan, termasuk penyerahan barang, pembagian risiko, dan tanggung jawab biaya selama proses ekspor-impor. Incoterms bertujuan untuk memberikan penafsiran yang seragam atas istilah yang lazim digunakan dalam perdagangan internasional untuk mengurangi risiko kesalahpahaman dan memudahkan pengertian hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli. Incoterms 2010 ini dibagi ke dalam 4 kategori, yaitu ada E, F, C, dan D. E ini digunakan untuk kategori pemberangkatan, F digunakan untuk angkutan utama belum dibayar, C digunakan untuk angkutan utama dibayar, dan D digunakan ketika sampai tujuan termasuk customer clearance dan pembongkaran. Incoterms 2010 ini memiliki 11 istilah yang disederhanakan dari 13 istilah Incoterms 2000 dengan 2 istilah baru dan 4 penggantian istilah lama. Yang pertama ada EXW atau Ex-Works. Incoterm EXW ini menempatkan kewajiban minimum pada penjual. Penjual hanya bertanggung jawab untuk menyiapkan barang di tempatnya sendiri seperti pabrik atau gudang dan menyediakan akses bagi pembeli untuk mengambil barang. Setelah barang diserahkan, seluruh tanggung jawab termasuk biaya transportasi, bea cukai ekspor, dan risiko kerusakan barang beralih sepenuhnya kepada pembeli. Obligasi penjual pada Incoterms EXW ini adalah menyediakan barang yang sesuai dengan kontrak penjualan, dokumen komersial seperti invoice, dan memberikan akses bagi pembeli untuk mengambil barang di lokasi yang disepakati. Sedangkan obligasi pembelinya adalah mengatur dan membayar seluruh biaya transportasi, bea cukai asuransi, dan menanggung semua risiko setelah penjual menyerahkan barang di lokasi yang ditentukan. EXW ini sering digunakan dalam perdagangan domestik dan bisa menjadi kurang ideal untuk pembeli internasional karena pengurusan ekspor menjadi tanggung jawab pembeli. Yang kedua ada FCA atau Free Carrier. Dalam FCA, penjual bertanggung jawab untuk menyerahkan barang kepada operator pengangkutan yang ditunjuk oleh pembeli di lokasi yang disepakati, seperti terminal atau gedung. Resiko beralih ke pembeli setelah penyerahan barang ke operator pengangkutan. FCA memberikan fleksibilitas bagi kedua belah pihak dalam hal pilihan tempat penyerahan yang bisa di dalam ataupun di luar negeri. Obligasi penjualnya, penjual harus mempersiapkan barang sesuai kontrak, mengurus dokumen ekspor, dan menyerahkan barang ke operator pengangkutan yang ditunjuk oleh pembeli. Penjual tidak bertanggung jawab atas biaya transportasi utama atau resiko setelah barang diserahkan ke pengangkut. Obligasi pembelinya, pembeli bertanggung jawab atas biaya transportasi setelah penyerahan barang, termasuk biaya pengangkutan utama, asuransi, bea impor, dan resiko yang mungkin terjadi selama perjalanan dari titik penyerahan ke tujuan akhir.
Yang ketiga ada FAS atau Free Alongside Ship. Incoterm FAS berarti bahwa penjual menyerahkan barang dengan menempatkannya di samping kapal di pelabuhan yang ditentukan oleh pembeli. Penjual bertanggung jawab sampai barang ditempatkan di samping kapal. Setelah itu, biaya dan resiko beralih ke pembeli. FAS umumnya digunakan untuk pengiriman kargo curah dan barang yang memerlukan pengangkutan laut. Obligasi penjualnya, penjual bertanggung jawab untuk mengangkut barang hingga ke pelabuhan, menyelesaikan bea cukai ekspor, dan menyerahkan barang di sisi kapal. Namun, penjual tidak bertanggung jawab untuk memuat barang di atas kapal. Obligasi pembelinya, pembeli menanggung biaya dan resiko setelah barang ditempatkan di samping kapal, termasuk biaya muat, angkutan laut, asuransi, serta biaya bea cukai impor di pelabuhan tujuan. Yang keempat ada FOB atau Free on Board. Dalam FOB, penjual bertanggung jawab untuk menempatkan barang di atas kapal yang ditunjuk oleh pembeli di pelabuhan pengiriman yang disepakati. Setelah barang berada di atas kapal, resiko beralih dari penjual ke pembeli. Incoterm ini sangat umum digunakan dalam pengiriman barang laut dan memungkinkan pembeli untuk memilih operator pengangkutan laut mereka sendiri. Obligasi penjualnya, penjual bertanggung jawab untuk mengurus pengangkutan barang ke pelabuhan, menyiapkan dokumen ekspor, dan memuat barang ke atas kapal. Setelah barang berada di atas kapal, penjual tidak lagi bertanggung jawab atas biaya atau resiko apapun. Obligasi pembelinya, pembeli menanggung biaya transportasi laut, asuransi, pembongkaran di pelabuhan tujuan, serta pengurusan bea cukai impor. FOB memberikan kendali lebih kepada pembeli dalam memilih layanan angkutan laut dan mengelola resiko selama di perjalanan. Yang kelima ada CFR atau Cost and Freight. Dalam CFR, penjual membayar biaya pengangkutan laut sampai ke pelabuhan tujuan yang disepakati. Namun, resiko kerusakan atau kehilangan barang beralih ke pembeli setelah barang dimuat di atas kapal. Meskipun penjual membayar angkutan laut, resiko selama pengiriman menjadi tanggung jawab pembeli. Membuat CFR berbeda dengan CIF yang juga mencakup asuransi. Obligasi penjualnya, penjual mengatur dan membayar biaya pengangkutan laut hingga pelabuhan tujuan, menyiapkan dokumen ekspor, dan memuat barang ke kapal. Penjual tidak menanggung resiko barang selama perjalanan laut. Obligasi pembelinya, pembeli bertanggung jawab atas resiko barang sejak berada di atas kapal, mengurus asuransi jika diperlukan, dan menanggung biaya pembongkaran di pelabuhan tujuan serta bea impor. CFR cocok untuk pembeli yang ingin mengendalikan asuransi selama pengangkutan tetapi menginginkan penjual untuk mengatur transportasi laut. Setiap Incoterm memiliki tanggung jawab yang berbeda antara penjual dan pembeli, yang harus dipahami dengan baik sebelum digunakan dalam kontrak perdagangan internasional.
Dari materi hari ini, dapat kita simpulkan Incoterms 2010 adalah seperangkat aturan internasional yang digunakan untuk mengatur tanggung jawab antara penjual dan pembeli dalam perdagangan internasional khususnya terkait pengiriman barang. Incoterms 2010 memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mengatur proses perdagangan internasional dan memudahkan pelaksanaan kontrak jual beli. Incoterms 2010 menjelaskan hak dan kewajiban pembeli dan penjual yang berhubungan dengan penyerahan barang, meliputi proses pengiriman barang, penanggung jawab proses ekspor impor, penanggung jawab biaya yang timbul, serta resiko bila terjadi perubahan kondisi barang dalam proses pengiriman. Pemahaman yang benar atas Incoterms 2010 akan mengurangi resiko dan biaya tak terduga bagi pengusaha yang melakukan perdagangan internasional, serta potensi terjadinya masalah dalam perdagangan internasional di Indonesia. Aturan dalam Incoterms 2010 dibagi berdasarkan tanggung jawab penjual dan pembeli, terutama terkait titik penyerahan barang, pengurusan dokumen ekspor-impor, dan resiko pengiriman. Beberapa Incoterms menempatkan beban tanggung jawab lebih banyak pada penjual, sementara yang lain lebih banyak pada pembeli. Semua tergantung pada kesepakatan dua belah pihak. Incoterms ini juga dirancang untuk mengakomodasi berbagai jenis pengantaran, baik yang melibatkan transportasi laut maupun multimoda. Penggunaan yang tepat dari Incoterms 2010 sangat penting untuk menghindari konflik, mengurangi biaya tambahan, dan meminimalkan resiko dalam proses pengiriman barang lintas negara.